Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai konsep routing dan klasifikasinya, yang dimana beranggotakan Latus Jumairo dengan NIM 2 dan Angel Syarani Butar-Butar dengan NIM 8 dan Aditya Bagus Sajiwo dengan NIM 10. Nah, masuk ke poin yaitu pengertian dan fungsi routing. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Fungsi utama router adalah untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket berdasarkan informasi dalam tabel routingnya dan untuk meneruskan paket ke tujuan mereka. Jalur terbaik dalam tabel perutean juga dikenal sebagai longest match, yaitu proses yang digunakan router untuk menemukan kecocokan antara alamat IP, tujuan, paket, dan entry perutean dalam tabel perutean. Tabel perutean berisi entry route yang terdiri dari prefix network address and prefix leg. Nah, bagaimana cara router mempelajari rute? Yaitu dengan cara directly connected networks, yang dimana jaringan yang dikonfigurasi pada antarmuka aktif router. Directly connected networks ditambahkan ke tabel perutean ketika antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet max, yaitu prefix leg dan aktif sebagai up and up. Yang kedua, default route. Rute default menentukan router hop berikutnya untuk digunakan ketika tabel perutean tidak berisi rute tertentu yang cocok dengan alamat IP tujuan. Rute default dapat dimasukkan secara manual sebagai rute statis atau dipelajari secara otomatis dari protokol routing dinamis. Yang ketiga, remote networks, yang mana jaringan yang tidak terhubung langsung ke router dilakukan dengan cara yang pertama, rute statis, yaitu ditambahkan ke tabel perutean saat rute dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, perutean dinamis, yang dimana cara kerjanya itu ditambahkan ke tabel perutean saat protokol perutean secara dinamis mempelajari tentang jaringan jarak jauh. Protokol routing dinamis termasuk Handheads Interior Gateway Routing Protocol, Open Shortcut Path First, serta beberapa lainnya. Nah, selanjutnya ada prinsip tabel routing, yaitu prinsip tabel routing, yaitu setiap router membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang dimilikinya. Contohnya, R1 hanya dapat meneruskan paket menggunakan tabel routingnya sendiri. R1 tidak tahu router apa yang ada di tabel routing router lain, misalnya router 2. Yang kedua, informasi dalam tabel routing dari suatu router tidak selalu cocok dengan tabel routing router lain. Hanya karena router 1 memiliki rute dalam tabel peruteannya ke jaringan di internet melalui router 2, itu tidak berarti bahwa router 2 tahu tentang jaringan yang sama. Yang ketiga, prinsip tabel perutean yaitu perutean informasi tentang jalur tidak menyediakan informasi perutean kembali. Contohnya, router 1 menerima paket dengan alamat IP tujuan PC1 dan alamat IP sumber PC3 hanya karena router 1 tahu untuk meneruskan paket keluar antarmuka 0/0/0 tidak berarti bahwa ia tahu bagaimana meneruskan paket yang berasal dari PC1 kembali ke jaringan remote PC3. Selanjutnya mengenai routing statis akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh teman saya, Lailatus. Selanjutnya ada pengertian dari routing statis. Pengertian dari rute statis berguna untuk jaringan yang lebih kecil dengan hanya satu jalur ke jaringan luar. Mereka juga menyediakan keamanan di jaringan yang lebih besar untuk jenis lalu lintas tertentu, atau tautan ke jaringan lain yang membutuhkan kontrol lebih. Rute statis ini digunakan ketika sebagai paket penerusan rute default ke penyedia layanan, untuk rute di luar domain routing dan tidak dipelajari oleh protokol routing dinamis, ketika administrator jaringan ingin secara eksplisit menentukan jalur untuk jaringan tertentu dan untuk perutean antar jaringan stub. Kemudian ada contoh topologi dari routing statis, di mana menggunakan dua router dan dua switch. Ini pada IPPC 0, 1, 2, dan 3 menggunakan routing statis, di mana IP address-nya diatur secara manual oleh administrator jaringan. Kemudian ada pengertian dari routing dinamis. Pengertiannya sendiri merupakan
Routing dinamis diimplementasikan dalam semua jenis jaringan yang terdiri dari lebih dari sekedar beberapa router. Protokol routing dinamis dapat diskalakan dan secara otomatis menentukan rute yang lebih baik jika ada perubahan dalam topologi. Routing dinamis digunakan ketika yang pertama dalam jaringan yang terdiri dari lebih dari sekedar beberapa router. Yang kedua, ketika perubahan dalam topologi jaringan mengharuskan jaringan untuk secara otomatis menentukan jalur lain. Yang ketiga, untuk skalabilitas. Seiring pertumbuhan jaringan, protokol routing dinamis secara otomatis belajar tentang jaringan baru. Berikut merupakan topologi dari routing statis. Pada routing dinamis ini, IP pada PC1, PC2, PC3, dan lainnya itu dilakukan secara otomatis. Jadi, administrator jaringan tidak usah melakukan IP secara manual. Kemudian ada tabel perbedaan antara routing dinamis dan statis. Yang pertama, untuk kompleksitas konfigurasi, pada perutan dinamis tidak tergantung pada ukuran jaringan. Pada perutan statis, meningkatkan dengan ukuran jaringan. Kemudian yang kedua, perubahan topologi. Pada perutan dinamis secara otomatis beradaptasi dengan perubahan topologi, sedangkan pada perutan statis diperlukan intervensi administrator. Yang ketiga ada skalabilitas. Pada perutan dinamis, statis hanya cocok untuk topologi sederhana. Kemudian yang keempat ada keamanan. Pada perutan dinamis, keamanan harus dikonfigurasi, sedangkan pada penggunaan sumber daya, pada perutan dinamis menggunakan CPU, memori, dan bandwidth tautan, sedangkan pada perutan statis, prediktabilitas. Kemudian, pengertian dari routing protokol yaitu seperangkat proses, algoritma, dan pesan yang digunakan untuk bertukar informasi dan mengisi tabel routing dengan pilihan jalur terbaik. Tujuan dari routing protokol sendiri adalah penemuan jaringan jarak jauh, yang kedua mempertahankan informasi perutan terbaru, yang ketiga memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan, yang keempat kemampuan untuk menemukan jalur terbaik baru jika jalur saat ini tidak tersedia lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Adit. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari Lailatul Sumaroh, yaitu tentang routing protokol, yang dimana itu ada komponen utama protokol routing dinamis. Yang pertama itu struktur data. Protokol routing biasanya menggunakan tabel atau database untuk operasi mereka. Informasi ini disimpan dalam RAM. Dan yang kedua, pesan protokol perutean. Protokol routing menggunakan berbagai jenis pesan untuk menemukan router tetangga. Bertukar informasi routing dan tugas-tugas lain untuk mempelajari dan memelihara informasi yang akurat tentang jaringan. Yang ketiga ada algoritma. Algoritma adalah daftar terbatas langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Protokol routing menggunakan algoritma untuk memfasilitasi informasi routing dan untuk penentuan jalur terbaik. Jalur terbaik yang dipilih oleh protokol routing berdasarkan nilai atau metrik yang digunakannya untuk menentukan jarak untuk mencapai jaringan. Metrik adalah nilai kuantitatif yang digunakan untuk mengukur jarak ke jaringan tertentu. Jalur terbaik ke jaringan adalah jalur dengan metrik terendah. Di sini ada klasifikasi routing protokol dengan metriknya. Untuk routing protokol yang pertama, routing information protokol atau RIP. Untuk metriknya itu adalah hop count, dan setiap counter di sepanjang jalur menambahkan hop ke jumlah hop dan maksimal 15 hop yang hanya diperbolehkan. Dan yang kedua, yang routing protokol open source path first atau OSPF. Di sini metriknya adalah biaya yang didasarkan pada bandwidth kumulatif dari sumber ke tujuan.
tautan yang lebih cepat diberi biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan tautan yang lebih lambat atau biaya yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP, yang dimana metriknya ini menghitung berdasarkan bandwidth paling lambat dan nilai penundaan. Ini juga dapat mencakup beban dan kendalaan dalam perhitungan metrik. Implementasi routing di zaman kini melibatkan penggunaan teknologi dan protokol routing terkini untuk mendukung jaringan yang kompleks dan canggih. Oke, lanjut. Di sini juga ada aspek yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi routing di zaman kini, di antara lain yang pertama itu ada software definite networking atau SDN. Yang kedua ada app, dan yang keempat load balancing. Oke, lanjut. Software definite atau networking SDN, disingkat SDN. Di sini SDN memisahkan kontrol dari perangkat keras jaringan dan memungkinkan administrasi jaringan yang lebih fleksibel. Penggunaan controller SDN dapat membantu dalam manajemen dan konfigurasi routing secara sentral. Dan untuk protokol routing terkininya yaitu BGP atau Border Gateway Protocol, sering digunakan untuk routing antar domain dan tingkat internet. Dan ada OSPF, Open Shortest Path First, dan is to intermediate system to intermediate system. Umum digunakan di jaringan yang lebih besar. Dan untuk jaringan yang lebih kecil atau pusat data EIGRP atau RIP, Routing Informasi Protokol Next Generation, bisa menjadi pilihan juga. Oke, next. Di sini ada beberapa lagi yang salah satunya juga IPv6. Di sini IPv6 itu menjelaskan tentang implementasi routing di zaman kini harus mendukung IPv6 untuk mengatasi keterbatasan alamat IPv4 dan mendukung pertumbuhan jaringan di masa depan. Dan juga ada segmentasi jaringan, yaitu menerapkan segmentasi jaringan menggunakan VLAN atau bisa disingkat Virtual Local Area Network atau teknologi lainnya yang meningkatkan keamanan dan efisiensi. Dan juga load balancing, penerapan teknologi load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas secara merata di antara beberapa jalur atau server. Protokol seperti BGP dapat dikonfigurasi dengan metode load balancing untuk mengoptimalkan penggunaan jalur. Oke, next. Dan sudah sampai di penghujung presentasi kami. Ya, sekiranya ada salah kata, masih banyak kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.